Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah dan kita bisa melanjutkan kajian surah Nabawiyah yang kita laksanakan setiap hari Rabu pada maghrib. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jemaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Gresik. Pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara jahriyah, Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam intimidasi, berbagai macam ancaman dari pihak kafir Quraisy. Di antaranya adalah dengan memberikan cemoohan, dengan memberikan lakop kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang gila, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Sungguhnya engkau adalah seorang yang gila. Selain dijuluki sebagai orang gila, Nabi Muhammad juga dijuluki sebagai seorang penyihir lagi pendusta. Bagaimana dijelaskan dalam surah Shad ayat 4. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Sungguhnya ini adalah orang Muhammad adalah seorang penyihir lagi pendusta. Kemudian selain itu orang-orang musyrik juga ragu akan kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa kenapa yang diberikan, yang diutus oleh Allah itu adalah, yang dipilih adalah Muhammad. Kenapa Allah meninggalkan tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh orang-orang yang ada di Mekah ketika itu yang memang sudah mulia, sehingga mereka mengatakan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Dalam surah Al-Furqan ayat 7, kenapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mereka beranggapan bahwa mestinya Rasul itu adalah seorang raja di dunia, mendapatkan perlakuan istimewa di dunia. Sehingga kemudian mereka mengatakan in antum illa basyarun mithluna. Sungguhnya kamu adalah manusia seperti kita semua. Engkau bukanlah seorang rasul. Nah, kemudian mereka juga menanyakan kenapa tidak diberikan rasul ini kepada orang-orang terpandang di antara kami. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 31, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rasulin minal qaryatain azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar atau seorang tokoh di antara dua negeri, yaitu Mekah dan Taif? Kenapa diturunkan kepada seorang Muhammad yang miskin? Kemudian pernyataan-pernyataan orang kafir Quraisy itu kemudian dijawab oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yuksimuna rahmatar rabbik. Lantas apakah mereka yang membagi rahmat Allah kepada manusia? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum. Sesungguhnya Allah lah yang membagikan rahmat. Nah, ini adalah kajian kita pada pertemuan sebelumnya.
Setelah orang-orang Quraisy mengintimidasi, mengejek, memberikan laknat kepada Rasul, kemudian mereka juga tidak berhenti untuk memberikan ejekan kepada Rasul, tapi juga mereka melakukan penyiksaan kepada para sahabat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan beberapa ragam tekanan yang diterima oleh para sahabat dan bagaimana kemudian orang kafir Quraisy melobi paman beliau yaitu Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasul. Karena mereka merasa bahwa dengan siksaan itu ternyata tidak dapat menghentikan dakwah Rasul. Nah, kemudian setiap ketua suku menyiksa siapa saja anggota sukunya yang mengikuti agama Islam. Dan setiap tuan menyiksa budaknya yang telah beriman. Ini kesepakatan. Jadi ketua suku menyiksa setiap anggota sukunya yang masuk Islam, dan seorang majikan menyiksa budaknya yang masuk Islam. Nah, apabila orang tersebut berdarah biru dan memiliki perlindungan, maka dia akan mencaci, menghina, menyumpai, serta menghancurkan harta dan kehormatan yang dimiliki. Mereka tidak menyiksa secara fisik, tetapi mereka hanya mencaci, menghina, menyumpai, menggunakan lisan. Tetapi jika dia dari golongan lemah, dari golongan budak, barulah kemudian dedengkot orang kafir Quraisy yakni Abu Jahal akan memukul dan menyiksanya secara fisik. Jadi kalau orang yang masuk Islam ini dari golongan orang terhormat, itu tidak disiksa secara fisik, tapi disiksa secara psikologis. Tapi jika yang masuk Islam ini dari kalangan budak, mereka akan menyiksanya secara fisik dan psikologis. Nah, di antara para sahabat yang mengalami tekanan dan siksaan adalah Utsman bin Affan. Kita tahu ini adalah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini disiksa oleh pamannya. Utsman bin Affan ini digulung dengan tikar yang terbuat dari pohon kurma, dedaunan pohon kurma. Kemudian setelah digulung, kemudian diikat, baru kemudian diasapi. Diasap itu diasapi pakai bara api. Nah, gitu ya. Selain Utsman bin Affan ada Mus'ab. Ya, Mus'ab ini masuk Islam. Ia mendapatkan tidak diberi makan oleh ibunya karena ibunya belum masuk Islam. Bahkan ibunya mengusir dari rumah. Mus'ab ini karena masuk Islam disuruh pulang, keluar dari rumah. Nah, Mus'ab ini dahulu hidupnya paling enak, tapi setelah masuk Islam menjadi pemuda yang paling sengsara. Ini Mus'ab. Kemudian Bilal. Ini Bilal yang mungkin ceritanya sudah banyak kita dengar. Umayyah itu majikannya Bilal, menyiksa Bilal dengan mengikat tali pada lehernya. Lehernya diikat dengan tali, kemudian ujung talinya itu diberikan kepada anak-anak kecil yang sedang bermain. Nah, akhirnya kemudian anak kecil menggeret Bilal ini seperti kayak mainan gitu, hingga mengelilingi pegunungan Mekah, sehingga tali itu membekas di leher Bilal. Tetapi Bilal hanya mengucapkan Ahad. Maksudnya Ahad ini ya Allah yang Maha Esa. Kemudian Umayyah juga memukul Bilal dengan tongkatnya berkali-kali. Bukan hanya diseret tadi, dikumpul dengan tongkatnya, kemudian meletakkannya di bawah sengatan matahari. Bapak Ibu kalau melihat hari-hari terakhir ini kan kalau siang kan panas banget ya. Itu belum lagi di daerah gurun pasir pada jam 12 siang ditaruh di bawah sengatan matahari,
kemudian kelaparan dan tidak memberi sesuap makanan pun. Bisa dibayangkan. Kemudian Umayyah juga membawa Bilal keluar saat puncaknya terik matahari, meneletakkan di atas kerikil. Jadi kerikil bebatuan lalu meletakkan batu besar di dadanya. Jadi berbaring di punggungnya kerikil, di dadanya ada batu besar. Umayyah kemudian berkata, jika kamu akan demi Allah kamu akan saya siksa seperti ini terus hingga maut menjemput, sampai kamu mati, atau kamu mengingkari agama Muhammad kemudian kembali menyembah Lata dan Uzza. Nah, ini ancaman. Kita akan berhenti kalau kamu mau mengingkari agamanya Muhammad, tapi kalau kamu nggak mau mengingkari, ya, kami siksa sampai kamu mati. Kemudian Bilal hanya bisa berteriak ahad, ahad. Ya. Sungguh jika aku mengetahui ada kalimat lain yang lebih membuat kalian marah, niscaya aku akan mengatakannya. Ya. Kata ahad ini sangat tidak disenangi oleh kafir Quraisy. Kalau ada kalimat lain yang lebih kamu benci, saya akan mengatakan. Nah, ketika itu Bilal sudah hampir sangat payah sekali, bahkan hampir meninggal dunia. Ketika itu Abu Bakar tidak sengaja melewatinya itu. Lalu kemudian Abu Bakar menemui Umayyah dan kemudian memerdekakan Bilal. Dibeli dari Umayyah sebesar 7 uqiyah atau 5 uqiyah perak. Kemudian setelah dibeli dimerdekakan. Ini pekerjaannya Abu Bakar, memerdekakan budak yang sudah disiksa-siksa itu, kemudian dibeli, dibebaskan. Ada lagi yang sangat tragis, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah mantan budak dari Bani Makhzum, masuk Islam sekeluarga bersama bapak dan ibunya. Jadi Ammar bin Yasir, kemudian bapak ibunya semuanya masuk Islam. Nah, orang musyrik di bawah komando Abu Jahal ini menyeret Ammar dan kedua orang tuanya di bawah terik matahari dan menyiksa mereka. Nah, kemudian karena saking pedihnya siksaan itu, bahkan ayahnya Ammar bin Yasir ini sampai disiksa meninggal dunia. Dan ibunya Ammar ini juga meninggal dunia dengan, mohon maaf, ditusuk di bagian kemaluannya hingga kaki. Rasulullah mendengar berita ini, kemudian Rasul bersabda, "Isbir ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya tempat yang Allah janjikan buat kalian adalah surga. Berarti kan yang tinggal masih hidup adalah Ammar. Ammar ini adalah masih hidup, orang tuanya sudah meninggal. Nah, Yasir meninggal lantaran siksaan tersebut, sedangkan Sumayyah ibu Ammar kemaluannya ditusuk tombak oleh Abu Jahal hingga meninggal dunia. Nah, setelah kematian kedua orang tua Ammar, orang musyrik semakin meningkatkan frekuensi penyiksaan terhadap Ammar. Tinggal anaknya ini, tapi terus disiksa terus sama orang-orang kafir Quraisy. Ya, kadang dijemur, kadang disiksa, meletakkan batu yang panas di dadanya, kadang ditenggelamkan wajahnya ke air hingga tidak sadarkan diri, begitu terus disiksa. Sampai kemudian orang kafir mengatakan, "Wahai Ammar, kami tidak akan berhenti menyiksamu sampai kamu mencela Muhammad atau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Lata dan Uzza." Ya, karena Ammar ini mungkin masih muda, mungkin sedikit goyah imannya, kemudian Ammar ini mengiyakan dengan terpaksa. Ya, mengiyakan dengan terpaksa. Kemudian Ammar pun menyetujui tawaran itu. Apa tawarannya? Menghina Nabi Muhammad dan memuja Lata dan Uzza. Akhirnya Ammar ini pergi kepada Nabi Muhammad dengan isak tangis. Ya. Ammar dibebaskan untuk mendatangi Rasulullah sambil menangis dan minta maaf.
Jadi sebelum menghina minta maaf dulu. Karena ini dia lakukan karena terpaksa. Kalau nggak gitu dia disiksa terus sampai mati. Nah, kemudian Allah berfirman terkait dengan Ammar tadi, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kafir, dipaksa menghina Nabi, dipaksa kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi orang yang dipaksa kafir kemudian mengiyakan, tetapi hatinya sebenarnya masih beriman. Walakin, nah ini mutmainnun bil iman. Nah, dia tetapi tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Walakin man syaraha bil kufri sadron, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi ini karena keterpaksaannya Ammar, Allah merespon dengan ini. Jadi terpaksa mengingkari, yang diazab oleh Allah adalah orang yang secara terang-terangan akan kekafiran, dan mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Abu Fukaihah, budak Bani Abdiddar, mereka menjemurnya di bawah terik matahari dengan kaki dirangkai. Lalu di seluruh pakaiannya dilepasi semua, kemudian ditindih dengan batu besar di atas tubuhnya. Seringkali ditindih dengan batu yang cukup besar. Kemudian ada lagi Aflah, menyeret dan melempar ke padang pasir yang panas, kemudian mereka cekik lehernya hingga mereka kira Aflah telah mati lemas. Nah, ketika itu Abu Bakar lewat melihat Aflah masih hidup, Abu Bakar membelinya dan membebaskannya. Ya, ini lagi-lagi Abu Bakar. Ada budak yang sudah disiksa sekian, hampir meninggal, dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Ada lagi Habab bin Al-Arad, budak milik Ummu Anmar. Habab adalah pandai besi. Ketika dia masuk Islam, Ummu Anmar memanaskan besi hingga memerah, kemudian menyudutkannya di punggung dan kepala. Nah, ini cobaan yang luar biasa. Dia juga disiksa, dicekik lehernya, dijambak rambutnya, bahkan dipanggang tubuhnya di atas bara api. Bara api itu orang kalau kayak mau nyate begitu loh, merah-merah itu. Bukan api tapi bara. Ya, dipanggang di atasnya kan otomatis keringetan ya. Tak jarang api padam karena peluh dan lemak yang menetes dari tubuh. Karena keringetan akhirnya menetes, dan tetesannya itu menetesi bara sampai baranya itu padam, saking panasnya ya. Kemudian ada lagi Zinnirah, seorang budak wanita Romawi, menyatakan masuk Islam. Kemudian disiksa hingga menyebabkan kebutaan, matanya buta. Mengetahui hal itu, ada yang mengatakan kamu buta karena diazab oleh Lata dan Uzza. Nah, itu karena kamu mengingkari Lata dan Uzza, artinya kamu buta. Kemudian Zinnirah mengatakan, tidak, demi Allah Lata dan Uzza tidak bisa memberikan kemudharatan kepadaku. Kebutaan mataku karena kehendak Allah, dan jika Allah berkehendak untuk menyembuhkanku, maka mataku pun akan sembuh. Nah, jawab Zinnirah. Jadi buta matanya itu bukan karena mengingkari Lata dan Uzza. Nah, besoknya Allah kemudian memberikan kesembuhan kepada Zinnirah terhadap matanya, bisa melihat lagi, dan kemudian orang musyrik mengatakan ini pasti bagian dari sihirnya Muhammad. Nah, Abu Bakar memerdekakan semua budak yang mengalami siksaan. Jadi banyak sekali budak itu dimerdekakan oleh Abu Bakar karena Abu Bakar ini saudagar. Sampai kemudian ayahnya Abu Bakar protes dan komplain kepada Abu Bakar. Seraya mengatakan, mengapa engkau membeli budak yang lemah hanya untuk kau bebaskan? Ya, jadi budak itu kan mahal tidaknya berdasarkan kekuatan tubuh. Jadi
semakin kekar budak itu semakin kuat, itu semakin mahal. Semakin lemes, semakin loyo, semakin murah. Nah, Abu Bakar ini membeli di saat mereka itu sudah hampir-hampir meninggal dunia, sudah lemes, sehingga kemudian harganya murah, dibebaskan. Ayahnya ini kemudian protes, ya, kamu beli, kenapa beli yang lemes-lemes, yang loyo, mestinya beli yang masih seger. Apalagi sudah dibeli, dibebaskan lagi, ini kan ngabis-ngabisin uang. Kemudian Abu Bakar menjawab, saya melakukan ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Allah berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa tigha'a wajhi rabbil a'la. Tetapi dia melakukan itu semata-mata mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Jadi ini mengomentari Abu Bakar. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Jadi melakukan itu hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali orang-orang musyrik akan menyiksa mereka baik fisik maupun non fisik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah penyiksaan-penyiksaan kepada para sahabat Nabi, khususnya mereka yang masuk Islam di awal-awal. Kemudian setelah penyiksaan itu ternyata tidak menghentikan frekuensi dakwah Rasul. Semakin banyak yang masuk Islam, Nabi semakin gencar berdakwah. Akhirnya mereka berpikir sepertinya tidak efektif, ya, menyiksa mereka itu, karena semakin disiksa itu semakin menambah keimanan. Akhirnya mereka apa? Melakukan lobby kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib ini adalah yang melindungi Nabi, pamannya Nabi. 3 kali, tercatat 3 kali orang-orang Quraisy ini datang menemui Abu Thalib. Yang pertama, orang-orang Quraisy mengatakan bahwa wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu itu telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, membuyarkan impian-impian kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Oleh karena itu bagimu 2 pilihan, kasih 2 pilihan. Engkau mencegahnya dengan caramu atau kami mencegahnya dengan cara kami. Kami yakin engkau sama dengan kami dan berbeda dengannya, maka kami rasa cukup engkau yang melakukan. Pertama ini, kamu yang mencegah dengan caramu atau kita yang mencegah dengan cara kami. Tapi saya rasa kamu sajalah. Ini pilihan tapi dipilihkan sama orang-orang Quraisy. Kemudian dibiarkan, ternyata Abu Thalib nggak ngomong juga kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad terus berdakwah. Akhirnya mereka datang lagi. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami menghargai usiamu, karena Abu Thalib sudah semakin tua, kebangsawananmu dan kedudukanmu. Abu Thalib ini yang mengurusi Ka'bah, jadi punya posisi yang mulia. Dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan pola keponakanmu itu, namun engkau tidak melakukannya. Abu Thalib diam saja. Demi Allah, sesungguhnya kesabaran kami telah habis. Kami berikan kepadamu 2 pilihan. Kasih 2 pilihan lagi. Engkau cegah dan hentikan tindakan keponakanmu itu, atau kami yang akan membuat perhitunganmu dengannya dan denganmu sekaligus. Pilihan kedua, kamu yang mencegah, kamu yang membuat perhitungan dengan Muhammad, atau kita yang membuat perhitungan dengan Muhammad dan kamu sekaligus. Ya. Kemudian pulang, ditunggu sekian minggu kok nggak ada perubahan. Abu Thalib juga tidak bilang kepada Nabi Muhammad. Kemudian datang lagi yang ketiga, dengan membawa seorang anak muda. Jadi Nabi Muhammad itu kan orangnya tampan, pintar, kemudian pokoknya segala macam kesempurnaan ada pada beliau. Kemudian dicarilah seorang anak muda yang kira-kira mungkin rupawan dan tampan seperti Nabi Muhammad. Ya. Kemudian
orang Quraisy ini menyerahkan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami memiliki pemuda yang paling rupawan dan tampan di kalangan suku Quraisy. Ambillah dia. Terserah mau kamu apakan. Jadikanlah dia sebagai anakmu karena engkau telah memilikinya. Sebagai gantinya, serahkan keponakanmu untuk kami bunuh. Jadi tuker-tukeran gitu ya. Ini adalah pertukaran di antara kita yang sepadan, satu jiwa dengan satu jiwa. Gitu ya. Jadi kalau Muhammad kami ambil untuk dibunuh, sebagai gantinya kamu tak kasih laki-laki yang tampan dan rupawan juga. Nah, gitu ya. Baru ini kemudian Abu Thalib merespon. Pertemuan pertama kedua diem aja. Pertemuan ketiga baru merespon, demi Allah sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini agar aku beri makan untuk kepentingan kalian, sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah ini tidak akan pernah terjadi. Ya, ini. Jadi mosok kalian memberikan seorang pemuda untuk saya rawat, sedangkan saya memberikan ponakanku kepada kalian untuk kalian bunuh. Nah, ini kan tawaran yang murahan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan berbagai macam intimidasi yang diterima oleh para sahabat, dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa tekanan lain sehingga kemudian memaksa para sahabat ini hijrah ke Habasyah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat ini diperintahkan Nabi untuk hijrah ke Habasyah yang pertama dan yang kedua. Nah, nanti ada terusannya, bisa diikuti di setiap hari Rabu pada maghrib, baik offline maupun melalui live streaming Facebook Kiai Haji Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.